Shalom. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Tidak terasa bulan terakhir di tahun 2012, tapi kita masih merasakan bahwa sampai detik ini kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih setianya, pertolongannya dalam setiap detik hidupmu. Dan kita percaya sampai tahun-tahun ke depan pun penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
melihat Engkau Tuhan, karena Engkau baik. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, setiap kami memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yang masih dalam perjalanan Kau motivasi Tuhan. Mungkin yang di rumah sedang sakit Kau merawat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ibadah kami pagi hari ini kami serahkan dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya dengan sorak-sorai.
Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan selalu beserta kita. Amin. Saya minta pada berdoa bersama. Mari kita sambil saudara-saudaraku, firman yang Tuhan berikan adalah seperti janji-janjinya yang pasti akan dikenapi. Di tahun 2024 kita kadang-kadang suka meminta Tuhan. Di tahun 2024 kita merasa Tuhan
Terima kasih Tuhan karena kebenaran itu dia yang bahkan lagi hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami dan siapa memberkati kami melalui firman kepada kalian.
Yesus dan berdoa amin. Berilah satu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin karena cuacanya agak mendung-mendung, jadi suasananya agak sedikit ya. Oke, kita akan masuk ke Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah kita dengar dari kamu ujian. Kita memasuki akhir bulan terakhir di tahun 2024. Ya, setelah saja kita mau tetap berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, dan kita ingin senantiasa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada hari-hari ini supaya kita boleh semakin setia dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menikmati semua dari Tuhan dalam kehidupan kita. Semua dari Tuhan tidak boleh menikmati apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus sadar dan iman bahwa Tuhan yang terjadi tidak akan pernah meninggal. Amin. Tuhan yang terjadi adalah Allah yang setia, dan Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada janjinya kepada dirinya sendiri. Dia berjanji kepada manusia. Dia tidak berjanji kepada manusia. Dia berjanji, dia pegang janjinya karena Dia Allah, dan Dia tidak bisa mengingkari diri, dan Dia tidak bisa mengingkari diri. Walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia itu sendiri yang mengingkari. Kita yang tidak setia, kita yang tidak menuruti perintah Tuhan. Kita tidak menjalani kehidupan kita sesuai apa yang perlu dan perintahkan. Padahal firman Tuhan itu jelas. Tuhan memimpin kita, itu jelas. Allah yang tahu, janjinya bagaimana. Tapi kadang-kadang kita yang tidak setia di dalam apa yang sudah dilakukan. Bagaimana kita mau melihat dengan Tuhan yang kita baca tentang Abraham, saudara. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah.
tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris jadi negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini sekerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuat untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Karena orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap. Di sini kita membaca kisah tentang keluarga Abraham, ya. Kalau kita lihat di sini, pada saat itu Abraham dan Lot masih bersama-sama dengan Abraham. Jadi Lot masih mengikuti Abraham. Nah, dikatakan di sini bahwa Abraham itu sangat kaya, ternaknya banyak, hartanya banyak, dan Lot juga katakan di sini juga mempunyai kambing domba juga. Jadi kebiasaan pada masa itu, ya, memang orang-orang itu mempunyai harta masing-masing, ya. Jadi mempunyai milik usaha masing-masing. Mereka mempunyai harta terpisah. Walaupun si Lot itu adalah orang dari Abraham, kalau dia sudah dewasa, dia sudah berkeluarga, maka dia akan mengelola hartanya sendiri, tidak lagi digabung dengan Abraham. Nah, di sini kita melihat bahwa terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abraham dan Lot. Saya tahu mungkin sudah hafal cerita ini. Nah, yang menarik adalah di sini di ayat 8. Ayat 8 dikatakan bahwa Abraham mengambil sikap bahwa dia ingin supaya mencegah perkelahian, dia menginginkan supaya mereka berpisah, supaya mereka berpisah antara Abraham dan Lot. Nah, cuma yang menarik di sini bahwa Abraham menyerahkan pilihan atau keputusan berpisah itu kepada Lot. Lalu kita tahu bahwa kalau kita baca dan judulnya aja dikatakan di situ, dan Lot pun bersama-sama dengan dia, atau Lot ikut Abraham. Jadi di sini yang pemimpinnya siapa? Abraham. Pengikutnya siapa? Lot. Tapi ketika terjadi perselisihan antara gembala-gembala mereka, Abraham menyerahkan pilihan kepada Lot. Abraham bilang, kita ini keluarga dalam berkata, kamu silakan. Kalau kamu tidak, kita melihat di sini bagaimana karakter seorang Lot itu terlihat di sini, saudara-saudara, bahwa dia segera begitu mengetahui ada hal seperti itu, maka dia segera naik ke tempat yang tinggi, dia akan melihat, saudara-saudara. Ya. Tadi dia kalau dia langsung lihat. Dia langsung lihat mana kira-kira daerah yang lebih baik, yang lebih subur, dan dia melihat bahwa lembah Yordan itu adalah lembah yang subur. Lalu dia berkata, saya pilih lembah itu. Dikatakan itu ada di sebelah timur. Karena Abraham sudah ngomong, kalau kamu ke kiri ke kanan, berarti kalau Lot ke timur, Abraham harus ke barat. Nah, disinilah saudara kita melihat bahwa dikatakan Lot memilih lembah Yordan, namanya lembah Yordan, ada sungai Yordan di sana. Udah pasti lembahnya subur, banyak airnya, tanahnya subur.
dia dapat bagian yang jelek dari tanah pada saat itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana Abraham itu yang memegang janjinya, disilahkan Lot pergi ke tanah yang dia miliki, ada lembah Yordan, dan ada kabar tentang firman Tuhan bahwa di lembah Yordan itu ada kota Sodom dan Gomora. Yang kita tahu di sebuah kota yang sangat jahat, dan dikatakan bahwa ketika peristiwa terjadi, Sodom dan Gomora belum dihukum Tuhan. Kelihatannya bagus, kelihatannya indah, kelihatannya luar biasa, menjanjikan, prospeknya bagus untuk bisnis ke depan, untuk perkembangan usaha ke depan bagus. Dan Abraham harus bertahan. Nah, disinilah saudara kita melihat secara manusia, kita berpikir si Abraham nggak salah dia berbuat seperti itu. Kan dia yang omnya, dia kan pamannya. Kalau kita baca cerita ini, kalau kita menurut ayat sebelumnya, ya, dikatakan bahwa Lot itu keponakan Abraham, yang untuk Abraham sudah kecil karena apa? Karena bapaknya sudah meninggal. Saudara baca di dalam pasal 11 ayat 20 dan seterusnya. Ada sifat kata keturunan Terah. Terah itu adalah ayah Abraham. Ya, dia mempunyai anak, ya, mempunyai beberapa orang anak, salah satunya Abraham, ya, dan anak yang lain adalah Haran, ya, saudara-saudara. Haran itu dikatakan sudah mati lebih dahulu daripada Terah. Artinya ketika Terah masih hidup, si Haran sudah mati, meninggalkan seorang anak namanya Lot. Jadi si Lot itu sudah sejak kecil ikut sama pamannya, yaitu Abraham. Nah, kalau kita baca di pasal 11 ayat 20 dan seterusnya, dikatakan bahwa akhirnya Terah juga mati, ayah Abraham mati, maka otomatis Lot hanya tinggal punya satu orang tua, yaitu Abraham. Jadi sejak kecil Lot itu sudah ikut Abraham, diajar Abraham, dikasih makan, di sekolah diajarin sampai bisa punya harta yang banyak, sehingga terjadi persaingan antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Artinya secara moral kita tahu bahwa Lot ini berhutang berbudi sama Abraham. Tapi ketika omnya pamannya berkata, "Boy, silahkan pilih," dia dengan mudah, dengan tanpa sungkan-sungkan, dia langsung pilih bagian yang terbaik dan menyisahkan. Kalau kita datang Abraham, kayaknya dia adalah bodoh, bodoh sekali. Kenapa melakukan seperti itu? Kan dia yang punya otoritas. Jadi kalau saya Lot, kamu ke sana, saya mau tinggal di tempat ini bukan yang baik. Karena lagi pula kalau kita baca, saudara-saudara, di dalam pasal 12, Tuhan pasal 12 yang pertama, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan memberkatimu." Kalau kita lihat di dalam pasal 12 ini, Abraham yang menanyakan Tuhan. Jadi Tuhan janji sama Abraham, tanah-tanah yang saat ditempati oleh Abraham bersama saudara itu Tuhan janjikan untuk Abraham, bukan untuk Lot. Lot hanya ikut di dalam keluarga Abraham. Tetapi ketika mereka sudah berpisah, Abraham dengan penuh kelapangan hati, keluasan hati, dan menyusun dan membeli bagian yang terbaik dari Yordan, dan Abraham pada sisanya, yaitu tanah-tanah dan gunung-gunung dan tempat. Kalau kita lihat secara manusia, Abraham salah, pasti salah. Dia sudah melakukan kesalahan yang fatal, yang sangat membahayakan. Bagaimana saudara bisa berternak, mengembalakan kampung kita yang berguru-guru, berbatu-batu, susah dapat air. Sedangkan Lot tadi semuanya ada dengan mudah dia bisa mengembangkan. Secara manusia kita tidak akan berusaha. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa sesungguhnya peristiwa yang terjadi dalam keluarga Abraham ini sebenarnya ini secara tidak langsung menggenapi apa yang Tuhan beritakan
dari negerimu sudah pergi, ini anak keluar dari Bekasi. Di pasal 11 dia sudah keluar sama Vera dan bapaknya sudah keluar dari Bekasi. Dan dari sanak saudara dan dari rumah kamu sudah keluar dari negerinya, sudah keluar dari rumah bapaknya, tapi dia masih ada satu yang belum dilakukan, yaitu pergi dari sanak saudara. Bukan apa? Karena masih ada satu sanak saudaranya yang ikut dengan dia, yaitu Lot. Nah, secara manusia kita bisa memahami bahwa Abraham tentu tidak mau berpisah dengan Lot, karena Lot ini sudah dianggap seperti anak istri. Kalau kita tahu misalnya bahwa Abraham itu tidak punya anak atau belum punya anak pada saat itu, ya kan? Belum punya anak. Kita tahu misalnya bahwa Abraham baru punya anak Ishak itu pada saat dia berumur 100 tahun, masih lama sudah. Pada saat itu dia nggak punya anak. Abraham dan Sarah nggak punya anak. Jadi dia dianggap anak oleh Abraham, dia masih lagi yang dipelihara sejak kecil, yang dijaga, dia rawat, dipelihara, disayang. Umum kan dalam keluarga-keluarga seperti itu di kalangan masyarakat timur di Indonesia juga. Kalau nggak punya anak, kita biasanya anak orang kan yang jadi anak. Kita bisa mengerti bagaimana sulit bagi Abraham untuk berpisah dengan Lot. Jadi itulah diajarin sampai suami kita bisa bisnis seperti ini, punya teman kita. Nah, tetapi Tuhan sudah berfirman, kamu harus pergi dari rumah bapakmu dan dari sanak saudara. Kalau Tuhan berjanji kepada Abraham sendiri, Tuhan berjanji kepada Abraham sebagai seorang individu, dan Tuhan tidak mau orang tuanya, keluarganya, sanak saudara. Bahkan kalau kita baca di kisah selanjutnya, anak yang bukan dia janjikan, yaitu Ismail, untuk menggabungkan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau rencana Tuhan seperti yang dia janjikan. Dia akan memberkati Abraham, dia akan memberkati keturunan Abraham, dan keturunan Abraham yang dia tentukan sebagai keturunan, yaitu Ishak, Yakub, dan seterusnya. Bukan jalur Ismail. Nah, kita melihat bahwa dari sesuatu kata bahwa Tuhan itu berjanji. Dia berjanji, dia pegang ini. Dia akan genapi sesuai dengan itu. Dia tidak perlu manusia yang mudah. Dia tidak perlu manusia yang intervensi. Dia tidak perlu kita sobat Tuhan sudah jadi tergenapi. Kasusnya Ismail kan contohnya seperti Hagar yang batu, yang supaya dia Tuhan kepada dia tergenapi. Jangan sampai Abraham suruh bunuh Hagar. Coba hampiri Hagar supaya dia tergenapi. Punya anak enggak? Punya. Tapi Tuhan berbilang bukan Ismail. Yang disebutkan Tuhan bukan Ismail. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa Abraham akan berketurunan sendiri. Dan Tuhan menggenapi janjinya dengan lahirnya Ishak. Walaupun pada saat itu usia Abraham sudah 100 tahun. Nah, kita belajar, kita melihat. Kalau kita baca kisah-kisah, kita memperlihatkan, menggambarkan bahwa Tuhan itu setia pada janji. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Pasti akan digenapi. Apapun caranya, berapapun lama waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi ketika Tuhan bilang, aku akan berkati kamu, tapi kau harus tinggalkan orang tua, rumah bapak, tanah negeri, dan sanak saudara, termasuk Tuhan. Pada saat ini, lewat peristiwa ini, tanpa Abraham sadari, dia dipaksa oleh Tuhan harus berpisah dengan Lot. Kalau udah gak ada cara lain, kalau dia bersama-sama terus berantem itu ibadahnya. Jadi mau nggak? Tuhan paksa. Kalau berantem secara maksa suka. Tiap hari pulang bengong langsung berdua sama Sarah. Karena ada ponakan bisa ngobrol bisa. Tapi sekarang Tuhan paksa supaya Tuhan bisa menghadapi itu. Selama Lot masih ikut Abraham, Tuhan tidak akan bisa. Tuhan tidak akan menepati janjinya dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan, yaitu Abraham sendiri keluar dari negerinya, keluar dari rumah bapaknya, berpisah dengan sama-sama. Menjadi jadi tanpa disadari oleh Abraham dalam peristiwa ini, dia menggenapi janji atau perintah Tuhan dalam hidup. Syarat Tuhan untuk menjadi berpisah dengan sama.
Ulangan 11 itu gambaran tentang bagaimana negeri itu yang diambil oleh Abraham. Ulangan 11 ayat yang ke-11. Ini gambaran tentang tanah-tanah yang dipilih oleh Abraham. Bukan di lembah Yordan, tetapi dia pilih. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi tanah yang dipilih Abraham itu, yang nanti diduduki oleh keturunan-keturunan kalau bahasa saya, itu adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, dan tidak ada sumber air. Dikatakan hanya mendapat air sebanyak hujan yang turun dari. Artinya apa? Tanah itu tergantung sama hujan. Bergunung-gunung berlembah-lembah, tidak ada sungai, kering rotan kalau tidak ada hujan. Artinya apa? Kehidupan di situ sepenuhnya bergantung kepada celaka. Celaka ini bagi orang yang profesinya sebagai pengembara, yang bisnisnya di bidang peternakan. Celaka sudah. Nggak punya air itu celaka bagi peternak. Bisa mati semua. Di gunung-gunung di lembah-lembah, gimana saudara bisa mendapatkan air selain dari peternak? Ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tapi puji Tuhan tidak tinggalkan kondisi yang secara alamiah, secara natural dulu sangat-sangat tidak menguntungkan. Lihat ayat 12. Walaupun negeri bergunung-gunung berlembah-lembah dan tergantung pada hujan, tapi ayat 12 berkata, negeri itu dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Dan paling penting di sini, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Ini jadi yang kita tahu. Kita nggak tahu kalau depan seperti apa. Tadi Bapak Buya bilang sampai saat ini kita sudah merasa punya Tuhan terjadi di mana negeri yang Tuhan tetapkan kita pilih kita duduki, walaupun sepertinya berbatu-batu berlomba-lomba dan hanya berpengaruh hujan. Secara manusia itu negeri tidak menguntungkan. Tapi jangan khawatir dan jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan berkata negeri itu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir. Jadi jangan khawatir. Tuhan sudah berjanji. Dia akan melihat negeri Papua Tuhan ditempatkan itu dari awal sampai akhir tahun. Kita sudah mau masuk akhir tahun. Adakah saudara merasakan pengarahan Tuhan dari awal tahun dari bulan Januari 1 Januari sampai saat ini? Kalau saudara bisa mengingatkan pujian sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Saudara rasakan apa yang saudara nyanyikan? Itu janji Tuhan. Lagi apa yang turun dari bangsa Israel. Bahwa negeri yang kita duduki, kita pilih, dan kita walaupun secara manusia kering, gersang, tapi mata Tuhan tertuju ke sana. Amin. Amin. Jadi kita selama kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, memisahkan diri dari salah saudara, dari dosa diri, dari dosa saudara, walaupun tanah yang kita tidak bisa, mata Tuhan tertuju. Dikatakan apa? Ayat 13 selanjutnya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Tanah yang kering gersang itu Tuhan katakan akan terlihat. Maka Tuhan tertuju ke sana selama atau asal atau jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan.
beribadah kepada dengan segala hati dan dengan segala jiwa. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita ingin menikmati mata Tuhan tertuju kepada kita pada hidup kita, pada negeri yang kita diam dari awal hingga akhir tahun, harus dapat adalah sungguh-sungguh mendengar perintahnya, beribadah kepada dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ayat 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyak. Jadi di tanah yang berbatu-batu, bergunung-gunung tadi, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tertuju ke sana. Dikatakan apa? Ia akan memberikan hujan untuk tanah. Hujan awal ini bisa kita berkat rohani lagi. Tuhan memberikan berkat kepada kita. Hujan awal dan hujan akhir untuk apa? Membuat tanah-tanah ini, walaupun tanah yang di gunung saudara-saudara, yang secara natural kering, tapi ketika turun hujan awal, maka para petani di sana sudah mulai bisa bercocok. Karena hujan itu membuat tanah itu bisa diolah. Mereka mulai menabur. Kemudian selama bertumbuhnya tanaman itu, menjelang dia mau dipanen pada akhirnya, itu tanah sudah mulai kering karena nggak menurun hujan lagi. Tuhan akan turunkan hujan akhir yang lebih berkat untuk apa? Membasahi tanah itu sehingga apa? Sehingga tumbuh-tumbuhan itu boleh siap untuk dipanen, boleh siap untuk dituai, saudara-saudara. Tuhan memberikan hujan akhir supaya apa? Tanaman-tanaman itu tidak mati. Karena kalau nggak ada hujan air, sudah tumbuh mati nggak bisa. Tuhan pelihara sedemikian rupa sehingga apa? Dikatakan engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyak. Maka 15, dan dia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu sehingga kau dapat makan dan menjadi. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan memelihara luar biasa. Lokasi hujan awal dan akhir supaya apa? Mereka bisa mengumpulkan anggur, gandum, dan minyak itu kemudian diberikan kepada mereka. Dan bahkan menyediakan rumput di padang supaya apa? Dapat hewan-hewan itu dapat makan. Artinya apa? Tuhan berjanji, walaupun tanah yang ditempati kami besar secara natural, kering, berbatu, bukan berarti Tuhan tidak bisa berbuat. Justru di tempat seperti itu, Tuhan menunjukkan dengan kuasanya yang hujan awal dan akhir, bahkan semua tumbuh-tumbuhan yang baik, yang sangat bermutu, yang berkualitas nomor 1. Saya belum pernah kata Pak Yudi tidak pernah ya. Buah-buahnya sama di sana di sini. Kalau tanah banyak yang banjir, air tanah biasa buah-buahnya hambar. Tapi tanah yang kering dengan pengairan yang ketat, buah-buahnya bagus-bagus. Rasanya manis, kering. Kita bisa melihat. Tuhan memelihara lewat hujan awal dan hujan akhir. Tetapi tadi saat kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segala sungguh-sungguh beribadah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir apapun yang orang katakan. Selama kita hidup berjalan dalam pimpinan Tuhan sama seperti dia ikuti perintah Tuhan, tuntunan Tuhan. Walaupun sama manusia dia mendapat bagian yang tidak baik, dia secara sulit dirugikan oleh keputusan yang berlaku, tapi dia boleh menikmati pemerintahan. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita? Kalau kita lihat apa arti
informasi dari si tadi dari kehidupan kita. Abraham meninggalkan Lot karena Tuhan sudah berkata dia harus meninggalkan sanak saudara. Walaupun dia berat, tapi Tuhan buat sedemikian rupa sehingga harus bisa. Lot itu dalam bahasa Ibrani artinya topeng. Ya, Tuhan mau supaya Abraham itu berpisah dari perhatian, supaya orang yang akan menerima dan itu menikmati dari itu. Kita harus menjadi orang-orang yang mengundang mereka. Kita nggak bisa terus menggunakan topeng. Kalau kita mau, topeng itu apa sih? Topeng itu sesuatu yang dibuat menyerupai wajah manusia yang dipasang di wajah yang asli. Tujuannya supaya orang melihat topeng itu. Kan bisa dibuat bermacam-macam topeng kan? Ada yang tersenyum, ada yang putih, gitu. Macam-macam. Ini bicara tentang apa sih? Topeng itu bicara tentang kekurangan. Topeng itu bicara tentang kepalsuan. Banyak orang tidak mau menampilkan wajah asli dalam kehidupan. Dia pakai topeng. Dia punya banyak topeng, punya koleksi topeng. Di Cirebon itu terkenal dari topeng. Jadi si penari dalam satu kali menari bisa berapa kali ganti topeng sesuai dengan peran. Sesuai dengan peran. Nah ini yang Tuhan tidak mau dari kehidupan orang. Tuhan tidak mau kita terus-menerus memakai topeng dalam kehidupan. Pura-pura baik, pura-pura setia, pura-pura beribadah. Bahaya sebenarnya. Kalau kita terus hidup dalam menggunakan topeng, kita tidak akan pernah menikmati janji. Zaman sekarang kan banyak orang yang dalam tanda kutip kadang-kadang harus tanpa disadari atau terpaksa di bahasanya mengenakan topeng. Kita berhadapan dengan si orang lain seperti itu, dia pakai topeng yang ini supaya cocok ngobrol sama orang lain. Nanti tidak lagi orang lain, wah kalau yang ini pakai topeng yang lain lagi, pakai lagi topeng yang lain supaya bisa nyambung, bisa ngobrol, bisa masuk, bisa ngeling. Nah masuk gereja karena topeng masuk gereja, bisa ngeling masuk gereja. Nanti berbisnis, ada lagi topeng yang lain, ini topeng berbisnis. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi balik kisah sederhana Abraham meninggalkan Lot, itu maka rohaninya tidak. Dia mau supaya kita orang-orang yang diberi janji oleh Tuhan berjanji mengingat keinginan kita. Kalau kita ingin mengingat janji, kita harus tinggal. Jangan menjadi orang yang manis. Jangan menjadi orang yang manis. Teman-teman berkata apa saudara-saudara kalau kita baca? Nah kita baca di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tuhan mau kita jadi orang yang apa ada, yang tulus, yang murni. Makanya supaya apa adanya kita menjadi berkat,
berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu mengerti kehendak Allah yang baik dan sempurna yang berkenan. Jadi manusia menggunakan topeng karena memang dia secara kualitas dia belum merubah diri, dia belum meningkatkan diri, mengupgrade diri, menjadikan diri sesuai dengan Tuhan. Makanya dia berubah topeng untuk menutupi keadaan. Tapi kata mereka kita bermain, nomor 29, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam kita hidup melayani Tuhan, mengiring Tuhan, beribadah Tuhan, jangan pura-pura. Apa adanya, tetapi harus diimprove, diperbaiki. Nomor 12 pasal yang sama ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita sudah mengikuti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1, maka kita dengan mudah bisa melakukan apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 9. Tidak perlu pura-pura. Tampilkanlah dirimu apa adanya, dirimu yang diproses oleh Tuhan, dirimu yang terus belajar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berubah atau membangun. Dengan kita merubah diri kita, akal budi kita, maka otomatis penampilan kita akan berubah. Wajah kita akan berubah, akan menjadi seperti apa yang Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi berkat. Dengan demikian kita tidak perlu pakai topeng. Sampai saudara kenal bawa topeng. Kemana bawa topeng? Untuk bukan kepada ini saudara punya topeng. Untuk kepada ini saudara punya topeng. Untuk kepada ini saudara punya topengnya. Ada topeng yang sederhana dalam hidup saudara, menjadi orang yang penuh kepalsuan, menjadi orang yang penuh dan pura-pura. Itu yang harus kita tinggalkan. Itu yang harus kita tinggalkan. Sangat berbahaya. Bagi hari ini nanti bisa kita. Mungkin kita pakai topeng supaya kita bisa menyenangkan manusia. Pasti. Menyenangkan manusia kita pakai berbagai macam topeng. Supaya bisa diterima oleh semua pihak, oleh semua orang. Ini juga berbahaya. Maka berkata dalam Galatia 1 ayat 10. Saya bacakan Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia, kesenangan manusia, berkenan manusia, atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah apa. Jadi kalau kita bertopeng untuk menyenangkan manusia, bertopeng untuk menyukakan manusia, bertopeng untuk berkenan kepada manusia, dikatakan di sini, kalau kamu masih mencari perkenanan manusia, kesukaan manusia, dan bukan mencari perkenanan dan kesukaan Allah, maka kamu bukanlah. Sebagai hamba Kristus, kita harus mencari cara supaya kita berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa menampilkan diri kita apa adanya, tanpa perlu mengenakan topeng. Hanya sekedar untuk membuat manusia terkesan, hanya sekedar membuat manusia senang, hanya sekedar membuat manusia berkenan. Hidup kita dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Hidup kita tergantung pada Tuhan, tidak tergantung pada manusia. Maka dikatakan menjadi hamba. Kalau kita masih berkenan pada manusia, masih ingin mencari perkenanan kesukaan manusia dan bukan kesukaan Allah, kita bukan hamba Kristus, kita hamba manusia.
Saudara masih ingin berkenan kepada manusia lewat topeng-topeng, dan saudara tidak mau mencari kebenaran Allah. Saudara hidup bergantung pada manusia, dan saudara bukan Allah. Ini adalah kita mau seperti hamba kita mencari kebenaran Tuhan, mencari kesukaan Tuhan. Maka Tuhan berkata, mataku tertuju kepada tanah di mana dari awal hingga akhir, apapun yang terjadi, Tuhan jamin bahwa gandum, anggur, minyak, rumput, Tuhan sediakan. Amin. Tuhan menyediakan karena Tuhan sabar, Tuhan mampu. Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Saudara percaya? Kalau saudara percaya, lakukan segala perintahkan. Beribadah sungguh-sungguh, beribadah kepada dengan senang hati. Maka kita menikmati pemeliharaan Tuhan dari awal tahun sampai akhir. Tuhan begitu baik, rencana keluarga saudara jadi tidak berakhir. Kembali kita ke ayat kita baca tadi, Kejadian pasal 13. Setelah berpisah dari apa yang kita berkata, kita baca ayat 14. Kejadian 13. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kita stop dulu di sini. Tadi Lot pilih daerah timur, karena Abram sudah ngomong kalau Lot tidak ke kanan, maka Abram lari ke barat. Tapi setelah berpisah Abram dan Lot, maka Tuhan berfirman, ayat 14, dikatakan apa? Lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Artinya apa, saudara? Walaupun Abram tidak memilih yang timur yang subur itu, tetap Tuhan akan beri kepada dia. Dan tempat yang berdiri bahkan seluruh, bukan hanya bagian timur saja, timur, barat, utara, selatan, seluruh tanah-tanah itu akan diberikan kepada Abram. Setelah Lot berpisah dari Abram, ini kata kunci. Setelah topeng itu kita tanggalkan, setelah pura-pura itu kita tanggalkan, setelah kepalsuan itu kita tanggalkan, Tuhan kembali membuat janji. Di atas berpanggilan kita semua akan diberikan kepadamu. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalankan negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya letak di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya Mesbah di situ. Jadi dia saudara, walaupun sepertinya Abram ini mengambil keputusan yang bodoh yang salah, itu bukan suatu kesalahan yang bodoh. Karena rencana tadi nanti dia berpisah dengan Lot. Ketika Lot berpisah dengan Abram, Tuhan berkata, sekarang semua anak jadi milik. Sekarang semua kata sama bisa lihat kiri kanan depan belakang timur barat utara selatan jadi milikmu.
Bahkan Tuhan memberkati engkau dan turun sebanyak bintang tanah. Tuhan mengulangi kembali lagi. Satu lagi. Kembali saudara mau menikmati, kau sudah berjanji, tapi Tuhan bilang kamu harus tinggalkan tanahmu, tinggalkan orang tuamu, tinggalkan saudara, tinggalkan kepengmu, Lot bisa. Maka Tuhan akan kembali janjinya dan Tuhan akan memberikan berkat. Selanjutnya kita akan berdoa. Lalu Abraham pindah, kita sama-sama dalam lalu pergi ke tanah Yordan. Kemudian pergi Abraham pindah. Sesudah itu ayat 18, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu diberikan dalam istilah itu. Mamre itu artinya itu bicara tentang berkat. Hebron itu artinya bersatu. Tuhan membaharui akan pindah. Yang bersekutu Hebron mendekat kepada Tuhan. Sehingga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Lalu didirikan yang Mesbah beribadah. Kan tadi Tuhan bilang, mata itu kepada tangan sampai Allah selama kau beribadah mencari mana segala beribadah segala hati dan segala cinta, Tuhan akan memberkati. Abraham pindah dari Hebron bersekutu di Mamre menikmati berkat-berkat. Menjadi dunia kalau tidak banyak disegel lagi. Boleh memiliki tenang jauh lebih banyak dari apa yang sudah dialami pada saat itu. Luar biasa. Tuhan membuktikan perkataan. Tuhan membuktikan janji. Tuhan membuktikan. Pagi hari ini sekali lagi kita berkata, tanggal dan apa yang sekolah itu bukan mengatakan, tapi memperbaiki, merubah dengan pembaruan ini sehingga kau berkenan. Kau menjadi orang kesukaan Tuhan. Dan demikian maka Tuhan beri kepada sekarang yang puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita memberikan syukur kita berterima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata supaya kita menanggalkan kepalsuan pemain-pemain. Kita mau buat baik ini, kita menceritakan Tuhan. Haleluya. Pagi hari Tuhan berbicara sebelum meninggalkan tahun 2024. Dia ingin mengoreksi. Kalau sampai saat ini kita belum menikmati janji, mungkin masih ada problem-problem dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Dan kepalsuan, ada kepura-pura, maka orang kita ini, haleluya.
Kalau selama ini kami belum tidak mengasihi Engkau dengan sungguh dan tulus hati, masih banyak perkara yang ada dalam hidup kami yang menghalangi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami mohon pengampunan Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Roh Kudus, agar kami dapat hidup benar berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi kesukaanmu yang senantiasa mengasihi kamu, menghormati mengutamakan Kau dalam hidup kami, menjadikan Kau sebagai satu-satunya tujuan dan kebahagiaan hidup kami. Kalau selama ini ada banyak hal dalam hidup kami yang membuat kami menyakiti hati Tuhan, melukai perasaan, kami mohon sekali lagi Bapa, pengampunan bagi kami. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami. Kami ingin menjadi pribadi yang senantiasa mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai dengan kuasa Tuhan. Semakin hari semakin dipenuhi dengan urapan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba hidup mereka diubah. Mereka semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan, sebelum kita mensucikan kuduskan Tuhan dari kami, supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan bermaknanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Tuhan silakan duduk, kita akan berikan persembahan. Kita akan berikan segala bersyukur. Segala Tuhan
Kita akan melihat ibadah tersebut di depan di bulan ketiga di ibadah tanggal 5 Desember, ibadah pagi hari jam 7 sore biasi yang akan dibungkus dan Ibu Agus ulang tahun berarti. Ibadah sore biasi mereka pindah ulang tahun Ibu. Untuk ibadah mereka dan ibadah pria yang Desember diadakan. Tapi untuk ibadah untuk hari Jumat itu adalah untuk latihan umur. Ini semua diharapkan hari itu latihan atau kita hari Jumat yang 7 di tahun. Yang ini adalah yang bulan tahun ini yang mengucapkan selamat tahun bagi Bapak semuanya. Yang bulan semuanya tidak ada yang mungkin tidak terkait dengan yang mengucapkan selamat tahun bagi ibadah yang bakal begini. Yang berikutnya adalah untuk beberapa pelaksana yang akan diselenggarakan pada 5 Desember itu dana yang sudah masuk 20% dari 25 juta. Diharapkan kepada Bapak semuanya yang sudah mendapatkan amplop uang kembalikan atau dapat ditransfer ke Ibu Iri atau Bapak Hendra. Jadi untuk dana kita 25 juta yang masuk harus terdapat sementara kita tinggal sampai minggu aja ya sampai minggu depan karena dua bulan kita sudah berikan apa kita mohon partisipasi semua juga untuk acara melakukan yang berikutnya adalah dari keluarga setelah itu dan berbeda. Saudara-saudara, keluarga, tetangga, dan orang mendapat bersama-sama Natal. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya semoga terpilih. Kita akan berdoa untuk kita bersama. Wow.
pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, boleh persembahan bunga yang harum di hadapan-Mu. Dan setiap doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu, Kau mendengar dan menjawabnya terus terus dengan kehendak-Mu. Yang firman yang sudah ditaburkan tidak keluar dengan sia-sia, boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami datang pada pagi hari. Dan boleh mengukur sekali berkat rohani dalam kehidupan kami, dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya janji-Mu, Kau akan menyertai kami senantiasa. Dari awal tahun sampai akhir tahun, memasuki tahun yang baru, dari awal tahun sampai akhir dan seterusnya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, hidup sesuai dengan janji firman Tuhan, hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Kau yang mengenal setiap hati yang kami bawa. Masalah persoalan kami hadapi, kiranya Tuhan yang menjadi jawab dari setiap kami. Kami mau hidup seturut dengan perintah firman-Mu, menjadi orang yang melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua sudah hadir pada pagi hari ini. Supaya sepanjang minggu ke depan kami boleh menerima pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati juga saudara-saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini dimanapun mereka berada, apapun yang aktivitas mereka lakukan. Kau yang menjamah, Kau yang menyertai dan memberkati. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat Kau berjalan keluar dan pertolongan Kau yang ajaib. Tuhan, ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bangsa dan negara kami memberkati negara kami, kiranya berkat Tuhan turun atas negara ini. Dalam pemerintahan yang baru, Kau menolong dan membuat baik pusat maupun daerah. Kami semua boleh menikmati pemeliharaan Tuhan lewat para aparat pemerintah yang Kau sudah tetapkan untuk memerintah di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri berdoa kepada Gembala dalam pelayanan di Yogyakarta, Kau menyertai perjalanan beliau selama hidupnya dan juga kembali ke bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya bahwa Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima berkat kepada kita. Mari saudara-saudara angkat tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami terima semua yang percaya sama-sama kita katakan.